Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfikar Fareji Marasabesi, mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Saya di sini mau menjelaskan soal satu perusahaan yang kemudian dibangun. Bernama perusahaan saya PT Tuna Segar. Dan untuk area lahan yang dibutuhkan untuk perusahaan saya 1,346 hektar lahan, dengan dermaga panjang melebihi 450, pabrik eston per hari melebihi 190. Untuk kapal yang dibutuhkan melebihi 5 kapal untuk para nelayan. Untuk data perusahaan, nama perusahaan PT Tuna Segar, bidang usaha ikan tuna, jenis produk atau jasa penjualan pembelian hasil tangkapan masyarakat ikan tuna, cabang Halmahera Selatan, biodata pemilik pengurus, saya sebagai Fareji Marasabesi, jabatan sebagai pemilik perusahaan. Struktur organisasi, Direktur Utama Fareji Marasabesi sebagai Direktur Utama, Abdurrahman sebagai manajer, Emrizki sebagai manajer pemasaran, Sartika sebagai Direktur Keuangan. Kalau untuk konsultan pendamping, maaf saya belum ada konsultan pendamping. Susunan pemegang saham. Analisis pasar dan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan di perusahaan saya, abon ikan tuna segar. Karakteristik produk abon ikan dari kami beda sekali dengan abon ikan lainnya yang di pasarannya. Produk kami yang satu mempunyai komponen serta kualitas sangat memuaskan untuk konsumen. Salah satu komponen yang sangat dominan memikat para konsumen yaitu kemasannya sangat sederhana. Bentuk dari kemasan abon ikan tuna kami dan sangat elastis untuk digunakan kembali kemasannya oleh konsumen. Keunggulan produk yang dimiliki saat ini: kualitas produk, pelayanan karyawan kepada konsumen, bobot atau berat produk. Gambaran pasar, data nilai penjualan 3-5 tahun terakhir. Jika terjadi penurunan karena kurangnya pemasaran, kenaikan terjadi saat mengekspor ikan tuna di luar daerah. Kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan. Promosi selling, jasa penjualan di pasar, melaksanakan penjualan yang sesuai konsep yang telah dibuat. PT Tuna Segar sudah melaksanakan penjualan ke luar daerah, mengekspor ikan segar. Pameran, kegiatan pameran berbagai tawaran dari pameran lain ke pasar lain dilakukan pusat ke pemasaran. Brosur sebagai sarana pemasaran, memberikan brosur sebagai alat bantu pemasaran brosur yang unik agar lebih menarik konsumen. Advertising atau iklan, menggunakan media online dan sosial media agar pemasarannya lebih baik dan menyebarkan brosur. Target atau segmen pasar yang dituju. Gambaran karakteristik pembeli atau pengguna, yang biasanya pembeli kadang individu, kadang ekspor ke luar daerah. Saya akan memperlihatkan jumlah penerimaan di tahun 2020 sampai dengan 2022.
jumlah pengeluaran di tahun 2020 sampai dengan di tahun 2022. Selisih kas, saldo kas awal dan saldo kas akhir. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan data di tahun 2020 aktiva lancar, aktiva tetap, utang jangka pendek, pinjaman jangka pendek, modal, jumlah pasifa. Rencana arus kas. Di sini rencana arus kas dalam rupiah PT Tuna Segar di tahun 2020 sampai dengan 2024. Rencana kebutuhan pinjaman, total nilai kebutuhan 50 juta sesuai dengan penerimaan pinjaman pada tabel rencana arus kas untuk tahun pertama. Nilai kebutuhan modal investasi 97.500.000. Rencana pengembalian dana pinjaman 10.472. Analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak pemasaran terhadap masyarakat, dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat, dampak organisasi dan SDM terhadap masyarakat. Analisis lingkungan bisnis. Di sini saya akan memperlihat kelengkapan perizinan, kelengkapan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan. Terima kasih. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.